Shalom Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Warta Lisan hari Minggu tanggal 12 September 2021. 1. Pemahaman Alkitab atau PA online. Pemahaman Alkitab atau PA online akan diadakan pada A. GKI Purworejo hari Selasa tanggal 14 September 2021 pukul 17.30 WIB, dilayani oleh Bapak Christian Wahyudianto. B. Bajem Celapar pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 pukul 19.00 WIB, dilayani oleh Bapak Christian Wahyudianto dengan tema Memang Lidah Tidak Bertulang. Bacaan diambil dari Yakobus 3 ayat 1 sampai dengan 12. PA akan diselenggarakan secara online melalui grup WhatsApp. 2. Persekutuan remaja atau pemuda. Persekutuan remaja atau pemuda akan diadakan secara onsite pada A. GKI Purworejo pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 pukul 18.00 WIB. B. Bajem Celapar pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 pukul 19.00 WIB. Mohon partisipasi dan kehadiran saudara-saudari remaja atau pemuda. 3. Ibadah hibrid atau online dan onsite. Majelis Jemaat GKI Purworejo memutuskan untuk kembali menyelenggarakan ibadah hibrid online dan onsite per tanggal 5 September 2021 dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah online akan diselenggarakan melalui kanal YouTube tayang perdana pukul 06.00 WIB. Ibadah onsite akan diselenggarakan pada pukul 06.00 WIB di GKI Purworejo, pukul 12.30 WIB di GKI Purworejo Bajem Celapar, pukul 17.30 WIB di GKI Purworejo. Apabila Bapak Ibu yang hendak mengikuti ibadah onsite, mohon memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Kiranya kita dapat beribadah dalam kasih dan hikmat. 4. Lomba tumpeng berhadiah. Dalam rangka memeriahkan bulan keluarga dan HUT ke-80 GKI Purworejo, Panitia Bukel dan HUT GKI Purworejo akan mengadakan lomba tumpeng mini berhadiah untuk warga jemaat GKI Purworejo dan Bajem Celapar. Adapun ketentuan lomba tumpeng mini ini adalah sebagai berikut. Anggaran tumpeng mini maksimal sebesar Rp30.000, mencantumkan daftar harga bahan, tumpeng bertemakan HUT ke-80 GKI Purworejo, menyertakan video proses menghias tumpeng. Kriteria penilaian meliputi keindahan, kerapian, kesesuaian dengan tema, kesesuaian anggaran. Mohon perhatian peserta. Tumpeng ini akan dibagikan untuk kegiatan berbagi. Tempat atau alas tumpeng akan disiapkan oleh panitia. Bagi anggota jemaat atau simpatisan yang ingin mengikuti lomba tumpeng mini ini, harap segera mendaftar kepada Ibu Iin ke kantor gereja setiap hari kerja atau via WA paling lambat tanggal 30 September 2021. Tempat atau alas tumpeng bisa diambil mulai tanggal 1 Oktober 2021. Tumpeng dikumpulkan di gereja pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 pukul 10.00 WIB. Pemenang lomba akan diumumkan pada hari Kamis
tanggal 28 Oktober 2021. Mohon perhatian dan partisipasi anggota jemaat dan simpatisan. 5. Lomba Family Good Talent. Dalam rangka memeriahkan Bulan Keluarga dan HUT ke-80 GKI Purworejo, Panitia Bukel dan HUT GKI Purworejo akan mengadakan Lomba Family Good Talent untuk warga jemaat GKI Purworejo dan Bajem Celapar. Adapun ketentuan Lomba Family Good Talent ini adalah sebagai berikut. Dilakukan bersama keluarga, boleh keluarga inti, keluarga besar, atau orang yang dianggap sebagai keluarga, minimal 2 orang. Dikumpulkan dalam bentuk video maksimal 4 menit. Video dikumpulkan paling lambat pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021. Pemenang lomba akan diumumkan pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021. Setiap keluarga diperbolehkan mengirim video lebih dari 1. Mohon perhatian dan partisipasi anggota jemaat dan simpatisan. Demikian warta lisan pada hari ini. Kita akan mulai ibadah. Kita bersaat teduh sejenak. Mari kita bangkit berdiri. Kami datang kepada Allah Bapa yang sempurna dalam kasih-Nya. Kami datang kepada Yesus Kristus yang mulia dalam pengorbanannya. Kami datang di dalam pertolongan Roh Kudus yang bijaksana dalam tuntunannya. Saudara-saudara terkasih, ibadah ini terjadi di dalam kasih Tuhan, Sang Cinta yang senantiasa memberi kehidupan. Damai Tuhan beserta kita, kini dan selamanya. Saudara-saudara, tema ibadah kita pada hari ini adalah apa katamu tentang aku? Sebuah pertanyaan yang diajukan Yesus kepada murid-muridnya dan juga kepada kita.
Melalui tema ini kita bersama mau belajar lagi untuk mengenal Tuhan kita. Dan kita juga mau belajar untuk hidup meneladani Dia. Seperti yang dikatakan di dalam Filipi 2 ayat 5-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Marilah kita bersama berjuang untuk semakin serupa dengan Yesus Tuhan kita. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan,
Kami punya komitmen untuk sungguh-sungguh meneladani Engkau, mengikut Engkau. Tapi kalau kami melihat keseharian kami menyadari bahwa kesungguhan itu tidak kami lakukan secara konsisten. Kami tidak benar-benar mengikut Tuhan, menyangkal diri kami, menempatkan kehendak Tuhan di atas kehendak kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ketika kami ada dalam posisi yang diuntungkan, ketika kami berbahagia, ampuni kami jikalau kami menggunakan semua keuntungan yang kami dapatkan hanya untuk kebahagiaan kami sendiri. Kami lupa untuk berbagi dengan orang lain. Kami lupa untuk menggunakan segala privilege yang ada pada kami untuk membangun kehidupan bersama. Ampuni kami. Ampuni kami jikalau di dalam situasi yang sulit, yang tidak menguntungkan, kami pun memilih untuk mengutamakan kenyamanan kami. Kami lari dari tanggung jawab kami. Kami tidak melakukan kehendak Tuhan. Kami memilih jalan yang jauh lebih mudah, padahal kami tahu bahwa itu akan melukai hati Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Kami mau belajar untuk kembali mengevaluasi seluruh hidup kami. Belajar untuk sepenuhnya menjadi pengikut Tuhan yang setia. Namun kami membutuhkan pengajaran dari Tuhan, tuntunan, dan terutama kasih karunia dari Tuhan. Kami mengakui segala keberadaan diri kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, mengampuni dan menolong kami. Amin. Saudara-saudara terkasih, marilah kita berdiri dan mendengar berita anugerah dari Tuhan, sebagaimana yang tertulis di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai untuk kita semua. Marilah kita hidup di dalam damai dengan Tuhan dan dengan sesama ciptaan yang lain. Kita ikut apa kata Tuhan, baik susah maupun senang. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mau belajar Tuhan untuk memegang janji-Mu teguh. Kami mau belajar untuk membuka diri kami, hati dan pikiran kami untuk kembali mengenal Tuhan, belajar lagi tentang kehendak Tuhan.
kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu, memohon pertolongan-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara terkasih, marilah kita bersama membuka Alkitab kita. Kita membaca firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang ke-8, ayat 27 sampai 38. Markus pasal 8 ayat 27 sampai 38. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus, dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikianlah sabda Kristus. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, tema kita hari ini adalah apa katamu tentang aku. Maka mengawali renungan kita pada hari ini, saya mau mengajak kita untuk bertanya kepada diri kita sendiri. Siapakah Tuhan menurut saudara? Siapakah Tuhan menurut saudara? Saudara, saya menanyakan pertanyaan ini kepada beberapa orang teman beberapa hari sebelumnya. Dan mungkin jawaban-jawaban mereka juga menjadi jawaban saudara. Apakah Tuhan menurut saudara adalah seorang teman? Tuhan itu seperti sahabat. Mungkin sebagian dari kita yang lain mengatakan, "Oh, Tuhan itu seperti juru selamat buat saya."
Sebagian lain mengatakan lagi, oh Tuhan itu seperti gembala buat saya. Atau mungkin yang sebagian lain mengatakan, oh Tuhan itu seperti pencipta dan pemelihara buat saya. Saudara-saudara mungkin punya jawaban-jawaban yang lain, yang mirip-mirip dengan ini. Tuhan itu adalah batu karang, Tuhan itu adalah penjaga, Tuhan itu adalah penyembuh, Tuhan itu adalah guru, Tuhan itu adalah pendidik. Nah saudara-saudara, ada banyak kemungkinan jawaban kita tentang Tuhan. Tapi saudara-saudara, hari ini saya mau mengajak kita untuk menyadari bobot dari pertanyaan ini. Menurut saya pertanyaan apa katamu tentang aku yang menjadi tema refleksi kita pada hari ini adalah sebuah pertanyaan yang sebenarnya sangat kaya dan tidak pernah usang oleh waktu. Kenapa saudara-saudara? Karena pertanyaan apa katamu tentang aku menunjukkan jawaban yang dinamis dan personal. Kita bisa punya Tuhan yang sama, tetapi jawaban kita, pengenalan kita tentang Tuhan bisa jadi berbeda. Tahun lalu misalnya kita menjawab, oh Tuhan adalah pendidik atau guru buat saya. Tahun ini misalnya karena saya baru habis kena COVID-19, saya kemudian memahami Tuhan bukan lagi sebagai guru, tapi gambaran yang lebih jelas sekarang Tuhan itu mungkin seperti tenaga kesehatan, seperti seorang pemulih, seseorang yang rela berkorban dan menjaga saya setiap hari, bahkan memperhatikan saya setiap hari. Pengenalan kita tentang Tuhan adalah sesuatu yang dinamis dan sangat personal. Yang kedua, saudara-saudara, pertanyaan ini sebenarnya menuntut kita untuk memberikan jawaban-jawaban yang tidak hanya bicara tentang siapa Tuhan, tetapi juga sesungguhnya bicara tentang apa harapan-harapan kita tentang Tuhan. Contohnya, kalau kita bicara Tuhan itu adalah teman kita, sahabat kita, maka tentu kita punya harapan Tuhan itu akan ada buat saya ketika saya senang dan terutama ketika saya sedih, ketika saya susah. Ada untuk menolong saya. Jawaban saudara-saudara di awal tadi tentu memuat bukan hanya definisi tentang Tuhan, tetapi juga harapan kita. Sosok Tuhan seperti apa yang kita dambakan, yang kita alami, yang kita harapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang ketiga, saudara-saudara, pertanyaan ini kemudian jawaban-jawabannya menolong kita untuk melihat juga bagaimana kita menempatkan Tuhan di dalam hidup kita. Ini bicara soal konsekuensi. Misalnya, kalau kita mengatakan di awal, oh Tuhan itu adalah gembala. Apa artinya? Apakah ini hanya berarti Tuhan itu adalah Dia yang memberikan kebutuhan hidup kita sehari-hari, hanya itu? Ataukah ketika kita menganggap Tuhan adalah gembala kita, maka mau tidak mau kita juga harus memposisikan diri kita sebagai orang-orang, sebagai domba-domba yang dituntun oleh Tuhan. Dan karena itu kita harus mau membuka telinga kita, membuka hati kita untuk mendengar dan ikut apa kata sang gembala kita. Nah, saudara-saudara, pertanyaan yang hanya satu kalimat ini punya makna yang sangat kaya dan dalam. Yang menolong kita untuk berefleksi, bukan hanya melihat siapa Tuhan, tetapi juga melihat bagian-bagian dari diri kita
yang diterangi oleh gambaran kita tentang Tuhan. Nah, saudara-saudara, dalam bacaan kita pada hari ini, Yesus menanyakan pertanyaan yang sama kepada para murid. Dia mengawalinya dengan bertanya, kata orang, siapakah aku ini? Nah, saudara-saudara, yang menarik, Yesus tidak hanya berhenti di pertanyaan itu, tetapi dia lanjut. Dia mengatakan, tetapi katamu sendiri, siapakah aku ini? Dan dari sekian banyak murid Yesus yang bersama dengan dia pada waktu itu, seorang murid bernama Petrus menjawab dengan lugas, tegas, dan mengesankan. Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias. Nah, saudara-saudara, kenapa saya mengatakan jawaban Petrus ini mengesankan? Saya mau mengajak kita untuk memperhatikan satu detail kecil dari bacaan kita hari ini, yaitu lokasi terjadinya percakapan ini. Dikatakan pada waktu itu mereka sedang ada di sekitar wilayah Kaisarea Filipi. Seperti apakah Kaisarea Filipi itu? Kaisarea adalah sebuah kota yang dibangun untuk menghormati kekaisaran. Karena itu namanya Kaisarea. Dan saudara-saudara, karena itu kita bisa membayangkan pengaruh pemerintahan kekaisaran pada waktu itu cukup kuat di wilayah itu. Dan di wilayah Kaisarea terdapat sebuah kuil yang sangat terkenal, yaitu kuil penyembahan dewa Baal, dewanya orang-orang pagan. Karena itu saudara-saudara, ketika Petrus mengatakan dengan lugas dan lantang bahwa engkau adalah Mesias, saudara-saudara, kita bisa melihat iman Petrus, kita bisa melihat keyakinan Petrus bahwa dia sungguh yakin, dia sungguh percaya bahwa Yesus adalah sosok yang diurapi dan Yesus adalah sosok yang akan menolong dia dan menolong bangsanya untuk keluar dari penderitaan. Termasuk penderitaan yang disebabkan oleh penguasa-penguasa yang lalim. Saudara-saudara, jawaban ini adalah sebuah jawaban yang mengesankan. Tetapi ternyata Yesus tidak terkesan terhadap jawaban Petrus. Ayat 30 dikatakan bahwa Yesus kemudian melarang mereka dengan keras. Bahasa yang digunakan adalah epitimesen, bahasa Yunaninya. Supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Kata melarang dengan keras, saudara-saudara, bukan hanya bicara soal jangan, tetapi seperti sebuah hardikan, tidak boleh. Dan ini peringatan yang sangat keras yang dia berikan kepada para muridnya. Yesus tidak terkesan dengan jawaban yang diberikan oleh Petrus. Kenapa? Saudara-saudara, inilah jawabannya. Karena ternyata gambaran Petrus tentang Mesias adalah gambaran yang terdistorsi. Gambaran Petrus tentang Mesias adalah gambaran yang berbeda, konsep yang berbeda dengan yang Yesus miliki tentang kemesiasannya. Kalau menurut Petrus, Mesias itu akan memberikan jalan keluar, menolong mereka untuk keluar dari penderitaan, untuk lari dari penderitaan, menyelesaikan segala persoalan. Maka dalam gambaran Yesus, Sang Mesias justru akan masuk ke dalam penderitaan. Lihat ya perbedaannya. Yang satu keluar dari penderitaan, yang satu justru masuk ke dalam penderitaan. Kalau dalam bayangan Yesus, Mesias ini akan menjadi solusi yang menawarkan kemudahan, satu solusi untuk semua persoalan yang sedang mereka hadapi, dan instan. Maka dalam bayangan Yesus, seorang Mesias justru harus masuk untuk menghadapi ketakutan-ketakutannya, harus masuk
menghadapi kerapuhan dan merengkuh kerapuhan itu. Justru ketika Sang Mesias menghadapi ketakutan itu, Sang Mesias itu dalam tanda petik gentar melihat kematian yang ada di depannya. Sang Mesias itu menjadi rapuh. Disitulah cinta yang sesungguhnya, ketaatan yang sesungguhnya bisa dinyatakan. Bukan dengan mendapatkan solusi-solusi yang mudah. Kalau dalam bayangan Petrus bicara tentang Mesias berarti bicara tentang bagaimana harapanku akan dipenuhi Sang Mesias, bagaimana aku mendapatkan sesuatu dari Sang Mesias. Maka dalam bayangan Yesus, kemesiasan ini berarti bagaimana aku memberi diri. Ini bukan soal bagaimana aku mendapat, tetapi bagaimana aku memberi diri untuk dunia. Bagaimana aku memberi diri untuk berkorban bagi orang-orang di sekitarku. Jalan yang ditempuh oleh Sang Mesias adalah jalan sunyi. Jalan yang tidak populer dan tidak mudah. Dan kalau kita ikuti, mungkin kita akan kehilangan banyak hal. Termasuk kehilangan teman, kehilangan rekan, kehilangan sesuatu yang mungkin kita anggap berharga dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara mendengar jawaban Yesus ini, apa respons Petrus? Di ayat 32 kemudian, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Epitiman dia. Kita perhatikan ya, kalau dalam ayat 30 tadi dikatakan Yesus melarang mereka dengan keras, bahasanya adalah epitimesen. Di sini Petrus menegur Epitiman dia. Jadi terjadi peristiwa saling menghardik satu sama lain, saling melarang satu sama lain, saling menegur satu sama lain. Dan ini masih berlanjut saudara-saudara, di ayat 33 dikatakan, maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Epitimesen, Petrus. Saudara-saudara, bayangkan ketegangan yang terjadi pada waktu itu. Dua orang yang saling mengasihi satu sama lain, namun berbeda pandangan, kemudian saling menghardik. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi pada waktu itu? Ketika Petrus mendengar bahwa Yesus gurunya harus menempuh jalan penderitaan, sebagai sosok seorang murid, seseorang yang mengasihi Petrus, yang mengasihi Yesus, tentu hal ini bukanlah hal yang mudah untuk Petrus. Sama seperti kalau kita tahu bahwa orang yang kita kasihi harus menjalani sesuatu yang sulit, yang tidak mudah, tentu kita tidak rela. Kita merasa berat hati. Demikianlah Petrus mengasihi Yesus sehingga dia tidak ingin Yesus mengambil jalan tersebut. Dan karena itu dia menegur Yesus. Tetapi apa yang Yesus inginkan sesungguhnya? Yang Yesus butuhkan ternyata bukanlah pembelaan dari murid-muridnya, bukan juga perlindungan. Yang Yesus butuhkan justru adalah kesediaan para murid untuk mengikuti jejaknya. Yang Yesus butuhkan adalah kesediaan para murid untuk mengikut dia, bersama-sama memikul salib dengan dia, bersama-sama menyangkal diri dengan dia. Nah, saudara-saudara, pengalaman Yesus dengan Petrus dan para muridnya ini kemudian membuka ruang refleksi buat kita. Bagaimana kita menyatakan cinta kita kepada Tuhan? Nah, saudara-saudara, kalau ketika kita mengingat
masa-masa ketika kita pertama kali dibaptis atau ketika kita disidi. Selalu kepada kita diperingatkan, diberitahu bahwa mengikuti Yesus itu bukanlah perkara yang mudah. Kita tahu, tapi kemudian kita katakan, ya, saya tetap mau mengikuti Yesus. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, saudara-saudara, kita kemudian berhadapan dengan ketidakmudahan di dalam hidup. Kita mengalami langsung penderitaan itu. Kita mengalami langsung apa yang dimaksud dengan menyangkal diri dan memikul salib. Nah, saudara-saudara, di hadapan ketakutan kita, di hadapan penderitaan itu, kita kemudian seperti disadarkan kembali akan bobot dari komitmen yang kita ambil. Komitmen yang kita ambil untuk mengikut Tuhan sepanjang hidup kita. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya ketika kita ada di hadapan ketakutan-ketakutan itu, kita menghadapi penderitaan itu, apakah kita masih mau dengan teguh mengatakan, saya mau mengikut Tuhan. Tuhan adalah juru selamat saya, Tuhan adalah gembala saya, dan saya percaya sepenuhnya kepada Dia. Ketika kita ada di dalam situasi yang tidak mudah itu, masihkah kita punya iman yang bisa mengatakan sungguh Dia adalah Mesias dan aku mau mengikut Dia sepanjang hidupku? Masihkah kita mau memikul salib kita setiap hari? Nah, saudara-saudara, ini kemudian mengundang kita untuk melihat apa sih yang jadi salib kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Salib apa yang harus saya pikul? Salib apa yang harus saudara pikul? Bentuk salib itu, wajah dan wujud salib itu mungkin berbeda-beda untuk kita. Sebagian dari kita mungkin melihat salib itu ada di dalam keluarga kita. Ketika kita diperhadapkan dengan berbagai tekanan hidup, kita diperhadapkan dengan berbagai hal yang membuat kita kemudian mudah lelah dan mudah emosi. Masihkah kita bisa melihat anggota keluarga kita di rumah dengan mata yang penuh dengan belas kasih? Sebagian lain mungkin melihat salib itu ada dalam wujud kesediaan untuk membuka diri, untuk melepaskan pengampunan terhadap orang-orang yang melukai dia. Sebagian lain melihat salib itu adalah ketika kita diminta untuk mengambil tanggung jawab kita. Melihat apa yang selama ini sudah kita abaikan. Memikul salib berarti berani mengambil tanggung jawab. Melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Sebagian lain mungkin melihat salib itu sebagai undangan Tuhan untuk kita membuka diri, membuka telinga kita, memberikan diri kita untuk mendengarkan keluh kesah orang-orang di sekitar kita. Di saat kita sendiri mungkin punya persoalan, kita sendiri mungkin merasa penuh. Apakah kita masih punya waktu untuk orang-orang lain yang juga membutuhkan kita? Sebagian melihat salib itu adalah ketika kita diminta untuk berhadapan dengan ketakutan-ketakutan kita yang selama ini menghalangi kita untuk bisa melayani Tuhan dan melayani saudara-saudara kita. Ketakutan-ketakutan yang irasional, yang justru merusak kehidupan. Nah, saudara-saudara, ketika kita diperhadapkan dengan situasi seperti ini, inilah saat ketika cinta kita kepada Tuhan sedang diuji. Saya tidak mengatakan bahwa Tuhan yang menguji cinta kita. Sebab bukankah Tuhan sudah tahu betul seberapa dalam kita mencintai Dia. Tapi ini adalah waktu kesempatan bagi kita untuk menguji cinta kita sendiri. Untuk melihat
Apakah kita sungguh komit dengan apa yang sudah kita katakan kepada Tuhan? Apakah kita sungguh mau memberikan diri kita seutuhnya untuk mencintai Tuhan dan mencintai dunia? Apakah kita mau mengikut Tuhan bukan hanya dalam kata-kata kita, tetapi juga di dalam seluruh laku hidup kita? Sama seperti Tuhan memberikan kesempatan bagi para murid untuk menjawab Dia. Tuhan tidak memaksakan para murid untuk mau mengikut Dia. Dia memberikan kebebasan kepada murid untuk menjawab kembali apakah mereka mau mengikut Tuhan. Demikianlah Tuhan juga bertanya kembali kepada kita dan mengatakan, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Semoga Tuhan menolong kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, marilah kita bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah dan Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang maha baik, Allah yang menjumpai kami di dalam penderitaan, kami datang kepadamu, berharap pada kerahiman-Mu. Tuhan, tolonglah kami. Tolonglah dunia ini yang sedang berjuang. Kami yang sedang berjuang untuk menghadapi persoalan kesehatan di tengah pandemi. Tuhan, tolonglah kami. Kami yang sedang berjuang untuk menjadi orang tua yang baik di dalam keluarga, sekaligus menjadi pekerja-pekerja. Tuhan, tolonglah kami. Kami berdoa untuk setiap anak yang sedang berjuang untuk menjalankan perannya sebagai seorang anak, menimba ilmu di tengah situasi yang tidak mudah, menjalin relasi dengan orang lain. Tuhan, tolonglah kami. Kami berdoa untuk setiap orang yang berjuang untuk memperjuangkan kemanusiaan di tengah situasi yang tidak mudah ini. Tuhan, tolonglah kami. Kami yang sedang berjuang untuk mengatasi persoalan kesehatan mental kami, mengatasi stres, mengatasi kecemasan kami. Tuhan, tolonglah kami. Dan biarlah di dalam perjuangan kami ini Tuhan, Engkau juga memberikan anugerah, pertolongan kepada kami,
supaya kami dapat hidup saling menopang satu sama lain. Tolong kami dan bentuklah kami, mampukan kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan di tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Pada hari ini kami juga mau datang kepadamu di dalam syukur bersama dengan saudara kami yang pada hari ini berulang tahun, yaitu Bapak Stefanus Hendrawan. Tuhan, terima kasih untuk anugerah yang Tuhan beri. Kiranya sukacita yang ia rasakan hari ini, kebahagiaan yang berasal dari penyertaan Tuhan di dalam hidupnya, boleh terus menjaga hati dan pikirannya, menolongnya untuk melalui hari ini dan menapak ke masa depan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk gerejamu secara khusus GKI Purworejo di dalam segala gerak pelayanannya, Tuhan yang tolong. Dan kami juga mau berdoa untuk persiapan kami, secara khusus persiapan panitia bulan keluarga dan panitia HUT ke-80 GKI Purworejo, supaya di dalam semua persiapan bahkan penyelenggaraannya kami boleh merayakan cinta Tuhan dengan sukacita, bahkan kami dapat dengan sungguh-sungguh berbagi cinta itu kepada yang lain juga. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Kami naikkan segala sesuatunya, permohonan kami, kerinduan kami, ke dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Nat persembahan terambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sebagai pengiring persembahan, kita akan menyanyikan dari PKJ 146, bait yang pertama dan yang ketiga, bawa persembahanmu. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa sang sumber berkat bagi kami, Bapa yang sangat mengasihi kami, puji syukur dan terima kasih kami naikkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih kami atas kebaikan dan kemurahan Tuhan, saat ini kami mau memberikan persembahan yang terbaik,
yang asalnya dari Tuhan juga. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini, supaya persembahan ini dapat dipergunakan untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami yang mengelola persembahan ini, perlengkapi kami dengan hikmat-Mu, supaya kami dapat mempergunakan persembahan ini dengan baik dan penuh tanggung jawab. Tolonglah setiap kami ya Tuhan, agar semakin hari persembahan yang kami berikan semakin berkenan di hati Tuhan. Ajarkan kepada setiap kami untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan dan selalu mensyukuri setiap berkat yang kami terima. Terima kasih ya Tuhan, doa ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, Tuhan telah mengutus kita. Karena itu marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Bersama kita memohon berkat dari Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.